digarap. Namun ingat temanya itu bisa dalam konteks, bukan bisa ya, saya arahkan dalam konteks kesinambungan, keberlanjutan, continuity, atau kemandegan, perubahan. Jadi suatu perubahan yang dulunya A, dia menjadi B. B telah meninggalkan A. Suatu yang mungkin tidak pernah ada sebelumnya, kemudian muncul ada. Atau yang pernah ada, namun dia ditinggalkan, lalu sekarang dimunculkan lagi. Jadi ini perubahan. Atau yang konsisten atau tidak konsisten. Ya mungkin lebih bagi kalian, entah nanti ya, kita berdiskusi apakah ada yang mengambil tema kebijakan luar negerinya dalam konteks konsistensi atau konsekuensi dari konsistensi dari suatu nilai-nilai, suatu ide yang dipegang oleh bangsa atau negara tersebut yang kemudian dijalankan oleh pemerintah. Nah, di dalam membuat pendahuluan terkait dengan bagian tadi, oh ya, saya akan berbicara dulu sistematika ya, sistematika susunan karya kelompok kalian itu adalah pendahuluan, kemudian teori, pendahuluan, teori. Di dalam pendahuluan ada permasalahan. Jadi langsung ke teori. Teori itu menjawab permasalahan secara teoritis, tentu saja, secara teoritis. Jadi ketika kalian menanyakan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia, itu saya tidak tahu karena masing-masing kelompok akan memilih itunya itu kebijakan luar negeri Indonesia yang seperti apa, yang bagaimana, yang di bawah pemerintahan siapa, atau pada tahun berapa, dalam isu apa, saya tidak tahu. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana kebijakan luar negeri itu? Adakah disebutkan pemerintahannya, kepala pemerintahannya? Adakah disebutkan aspeknya? Aspek itu bisa ekonomi, sosial, politik, budaya, dan segala macam aspek. Lalu kemudian ditujukan ke siapa? Kebijakan luar negeri selalu ada target. Kebijakan luar negeri selalu ditujukan. Secara umum dia ditujukan kepada pihak-pihak yang berada, yang bukan bagian dari nation state-nya. Ingat, kebijakan luar negeri itu adalah kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bukan bagian dari nation state-nya. Jadi kalau kalian sempat mendengar atau bahkan menemukan bacaan yang dikatakan bahwa kebijakan luar negeri ditujukan kepada pihak-pihak yang melewati batas teritorialnya. Nah ini saya jadi ingat di zaman kuno, zaman saya memang ada rumusan seperti itu. Tapi siapa tuh yang Anda temukan juga masih ada yang seperti itu. Itu dibayangkan ya ketika masa itu satu negara, satu bangsa ada pada satu negara. Dibayangkan. Negara Indonesia hanya ada satu bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa lain yang tinggal di Indonesia. Itu boleh. Bisa terjadi seperti itu. Tapi pada masa sekarang, bahwa di dalam satu negara, bukan hanya ada bangsa Indonesia yang tinggal, walaupun sementara, ada bangsa-bangsa lain. Coba Anda, buruh tenaga kerja Cina saja, katanya ratusan ribu orang. Seperti itu. Nah itu, orang Amerika yang masih warga negara Indonesia, bukan warga negara kita. Ada di Indonesia. Orang mana lagi? Berbagai bangsa di dunia ini relatif
Hampir semua. Kita terbuka. Begitu juga negara mereka. Negara mereka juga ada bangsa Indonesia di sana. Yang tidak menjadi warga negara mereka. Seperti itu. Dengan demikian maka kalau kemudian dikatakan bahwa kebijakan luar negeri itu adalah kebijakan yang melewati batas teritorial. Nah, sudah tidak relevan lagi definisi seperti itu. Namun dia relevan ketika ditujukan kepada semua pihak, siapapun pihak itu yang bukan bagian dari nation state-nya. Sehingga kebijakan luar negeri Indonesia ya akan juga berlaku pada pihak-pihak asing yang ada di dalam negeri kita. Kalau melewati batas teritorial berarti mereka tidak kena gitu. Kalau sebata-mata batas teritorial, berarti hanya yang keluar yang kena, yang terkena menjadi target sasaran dari kebijakan luar negeri kita. Lalu kemudian bagaimana pihak asing yang ada di, apakah dia merupakan institusi atau dia personal? Maka dengan dikatakan bahwa kebijakan luar negeri ditujukan kepada pihak-pihak yang bukan bagian dari nation state-nya. Maka orang asing, pihak asing, institusi asing yang ada di dalam negeri kita itu juga jadi target dari kebijakan luar negeri kita. Oh iya. Jadi please maknai kebijakan luar negeri itu lebih kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Jangan dibayangkan dalam satu negara hanya ada satu bangsa. Begitu. Jangan. Di zaman yang terkoneksi, di zaman hubungan internasional yang seperti sekarang ini, bangsa-bangsa lain juga ada di satu negara yang berbeda bangsa. Dan istilah kebijakan luar negeri, foreign policy dari foreign policy. Jadi kalian mungkin masih menemukan ada yang menyebut, menuliskannya atau menyamakannya dengan politik luar negeri. Nah, saya pikir itu sudah anggap usang, sudah tidak tepat disebut sebagai politik luar negeri, tapi foreign policy itu adalah kebijakan luar negeri. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan politik luar negeri, ya itu sebenarnya sudah usang. Walaupun ya kalau Anda sendiri mengatakan, saya nggak apa-apa, tidak jadi masalah disebut usang, saya pengen politik luar negeri saja. Mangga saja kalau mau seperti itu. Tapi kita sebagai seorang akademisi kan open, selalu mencari yang lebih baik. Ketika perubahan itu menjadi lebih baik dan kemudian diakui di dunia akademik, di dunia akademik ya, komunitas akademik, academic community, maka kemudian kita harus legowo. Seorang akademisi itu orang yang legowo, open minded. Ketika ada yang lebih baik, dia akan mengikuti yang lebih baik. Tidak akan bertahan, tidak akan fanatik. Kalau praktisi iya, boleh fanatik, praktisi. Praktisi anggaplah dia melepaskan diri dari baju akademiknya, dari spirit akademiknya. Kalau praktisi bisa bermain dengan power, maunya saya yang berwenang ya, seperti itu ya, itu silahkan saja. Tapi kita tidak. Selalu arah progresif, arah ke yang lebih baik. Oh, ada yang masih admitnya, minta admit. Oke. Oke. Ya. Pada bagian pendahuluan dalam satu karya ilmiah atau semi ilmiah lah, kita kan tidak ketat dengan ilmiah kan? Karena ini sebagai langkah-langkah awal menuju ke sana. Kalian baru di semester 2 kan? Betul ya, semester 2, oke. Kita membuat pendahuluan ya, ada 3. Pendahuluan, kemudian teori. Yang ketiga pembahasan. Yang ketiga pembahasan. Lalu simpulan. Kalau kalian kemudian ingin juga membekali dengan yang ketiganya itu bukan pembahasan tapi
metode penelitian, metode analisis, maka akan ada setidaknya ada 5 pembabakan. Pendahuluan, teori, kemudian metode analisis, kemudian pembahasan dan simpulan atau kesimpulan. Jadi 5 pembabakan ini yang akan kalian kerjakan. Di dalam pendahuluan secara umum diawali dengan menggambarkan apa yang dihadapi, isu apa yang dihadapi oleh negara tersebut. Oleh negara Indonesia. Dalam bidang apanya saya tidak tahu karena itu pilihan kelompok ya. Pilihan kelompok. Dalam isu apa, dalam bidang adalah isu yang dihadapi. Menggambarkan, umpamanya begini, ketika kita mengukuhkan kebijakan maritim, di bagian awal kita menggambarkan ada isu kemaritiman yang dihadapi oleh kita. Ada isu kemaritiman. Isu keamanan, politik militer, sampai isu keamanan ekonomi dan sosial budaya. Wilayah kita yang terbuka, perairan kita yang terbuka itu mudah disusupi. Dari sisi keamanan ini kita rentan. Nah, dan ini sudah berlangsung sekian lama ya, sejak merdeka, awal merdeka kan. Lalu kemudian di zaman Soekarno sudah muncul Juanda, Insinyur Haji Juanda itu. Kemudian vakum, terus di zaman Jokowi ini diangkat. Nah, latar belakang dalam pendahuluan kita mengungkap latar belakang. Ada isu yang dihadapi oleh Indonesia. Sehingga kemudian kebijakan maritim itu akhirnya dicanangkan dan menjadi prioritas di dalam kebijakan pemerintahan bawah Jokowi. Semacam itu. Jadi Anda tentukan dalam tema apa kebijakan luar negerinya, kepada siapa, tahun berapa, silahkan. Di bawah pemerintahan siapa, aspeknya apa, silahkan. Lalu kemudian lihat background apa yang melatar belakang, isu apa, bahkan problem apa. Isu atau problem kurang lebih sama lah. Kalau problem sangat tegas sekali. Isu apa, problem apa yang dihadapi oleh Indonesia. Kalau kalian punya memilih Indonesia, selalu mengirimkan, kita termasuk yang aktif yang mengirimkan kontingen Garuda. Kan ini sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, dia amanat dari kebijakan luar negeri kita. Maka kemudian kita buka, diawali dengan apa yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan terjadinya berbagai konflik di dunia. Dan bagi Indonesia itu apa? Anda bisa lihat di dalam pembukaan undang-undang, Indonesia adalah suatu negara yang menjunjung tinggi kedaulatan, kemerdekaan, segala macam yang begitu-begitu. Itu menjadi background. Mengapa ketika muncul peristiwa itu di sekelilingnya, Indonesia tergerak. Dan kemudian bergerak. Ikut serta di dalam membangun perdamaian di wilayah-wilayah yang berkonflik atau berperang. Jadi selalu begitu. Upayakan untuk melihat background. Karena di dalam konteks apalagi kebijakan luar negeri Indonesia, tidak ada kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak sifatnya purposif. Jadi kebijakan luar negeri itu penuh dengan maksud. Ada nilai yang tidak diraih. Jadi purposive behavior, purposive action. Istilahnya nih purposive. Di dalam teori kebijakan luar negeri ada istilah purposive behavior atau purposive action. Apalagi ketika kita berbicara tentang kebijakan luar negeri negara tertentu, maka lebih kuat kita katakan sebagai purposive behavior. Anda bisa membayangkan, kalian bisa membayangkan, adakah suatu kebijakan luar negeri suatu negara yang real, bukan dalam abstraksi, yang real, itu tidak purposive.
Adakah suatu kebijakan luar negeri yang semata-mata hanya berbuat saja, tidak ada maksudnya. Tidak ada maksudnya. Jadi jangan sampai kita ketika kita di kosan, ya pengen keluar. Mau apa? Ya nggak tahu, pokoknya keluar aja. Begitu. Jadi bukan begitu. Pokoknya keluar rumah. Pergi aja. Jadi nah, analoginya seperti itu. Ketika kalian punya jenuh dengan segala macam ya kegiatan rutin yang membebani, mau keluar aja. Tapi tidak jelas maksudnya mau keluar untuk apa. Tapi kalau keluar maksudnya mau nyari makan atau mau nyari hiburan, itu lain. Purposif namanya. Tapi enggak, bukan nyari makan. Saya sudah kenyang. Bukan mencari hiburan, karena saya juga sudah sempat nih nonton di video melalui laptop atau melalui layar lebar. Ada film yang asik kan begitu. Seperti itu. Nah, dengan demikian itu yang purposif dan unpurposif. Dalam realitas, boleh katakan semua negara melalui kebijakan luar negeri punya maksud ketika dia mengadop dan melaksanakan kebijakan luar negerinya. Begitu juga ketika kalian sudah jelas ini mengaji, ya, bukan mengkaji, mengaji secara standar bakunya. Ya. Jadi mengaji itu bukan membaca Quran saja. Oke. Membaca Quran itu adalah membaca Quran. Mengaji Quran itu adalah menganalisis, memahami isinya, segala macam, memahami asal-usulnya, asbabun nuzulnya, seperti itu. Jadi kalau membaca, itu membaca Quran, beda. Nah, sekarang juga Anda dengan kata kajian, kata dasar kajian, ketika menjadi kata kerja, mengaji, bukan mengkaji. Nah, ingat ya, Pak Chandra mengatakan seperti itu. Silahkan Anda pikirkan ya, renungi kebenarannya. Mungkin Anda melihat salah Pak Chandra, ya mangga silahkan. Tapi coba lihat kebenarannya. Mengkoreksi kata orang, mengoreksi, bukan mengkoreksi. Mengkambing hitamkan, mengambing hitamkan. Mengontrol. Nah, seperti itu. Oke ya, nggak terlalu panjang lebar, tapi mengingatkan. Karena saya juga selalu ingat hal-hal yang memang salah, kemudian diberi penjelasan oleh dosen, itu saya selalu ingat. Saya ingat betul ketika mahasiswa dulu ada kata merubah. Salah, kata dosen, bukan merubah. Kata kerjanya apa? Ubah, Pak. Ya kenapa jadi rubah? Anda tahu rubah itu apa? Iya, Pak, tahu. Semacam anjing kecil, fox lah. Kan gitu, seperti dalam bahasa itunya. Fox ya. Atau apa namanya yang lainnya, tapi fox. Nah, sampai sekarang setua ini, dari saya ketika jadi mahasiswa, tahun 78, tertanam. Sementara sekarang, di zaman sekarang, coba di mana-mana. Orang menggunakan kata merubah. Adalah kata dasarnya ubah. Coba. Di televisi, di media, berbagai media, di tulisan-tulisan. Merubah. Padahal mengubah. Dari kata dasar ubah. Bukan dari kata dasar rubah. Dan tidak ada kata dasar rubah. Kalau rubah itu adalah binatang tertentu yang spesifik. Semacam anjing kecil. Rubah, tahulah fox. Seperti itu. Nah, jadi berbahasa juga menjadi bagian yang harus dikenali oleh kalian sebagai calon akademisi. Dan ingat bahwa prinsip berbahasa yang baik dan benar itu mencerminkan kecendiakawanan. Menggunakan bahasa yang baik dan benar, apalagi beretika, itu mencerminkan kecendiakawanan.
kecerdasan. Kecerdasan, kecenderaan, kemampuan otak kanan ketika menerima norma-norma apa yang lebih baik, itu otak kanannya yang kemudian berfungsi. Penerimaan itu. Kognisi tentang cita rasa, norma, etika, estetika itu ada di otak kanan. Ya, jadi di bagian pendahuluan itu kalian menggambarkan tentang background yang melatar belakangi, yang berupa isu atau problem yang melatar belakangi suatu tindakan, suatu perilaku, suatu behavior atau suatu action itu muncul. Dan secara umum ada orang lain yang menegaskan itu adalah problem. Sebenarnya problem itu adalah lebih jauh dibanding isu. Problem itu ketika satu aktor mempersepsikan isu dan menyatakan bahwa isu itu adalah masalah bagi kami. Baru itu problem. Sementara kalau isu, ya isu apa ya? Ada isu tentang di dunia ini umpamanya yang sekarang sedang apa ya? Yang sekarang sedang ramai. Tidak ya tidak. Paling juga Rusia Ukraina ya. Oh kemarin ditemukan bahwa laporan dengan videonya bagaimana drone buatan Iran, drone namanya, aduh saya lupa, semacam Sahid gitu, apa Jahid atau Jihad drone yang digunakan oleh, mungkin kemarin sudah cerita, Rusia untuk menghancurkan peluru kendali yang mobile yang di atas truk-truk besar milik Ukraina itu dihancurkan melalui drone, dan drone-nya oleh Rusia jadi membeli dari Iran, dan itu dikatakan canggih. Jadi pemilik drone yang canggih juga adalah Turki, tapi katanya dengan bukti bahwa Iran itu efektif, katanya yang buatan Iran itu lebih efektif dibanding yang Turki. Nah, itu adalah isu bagi kita. Dia bisa menjadi masalah bagi kita, bagi Indonesia ketika apa? Bagi Amerika itu, bagi Zelensky, bagi Barat, bagi NATO itu adalah problem. Bagi kita adalah isu saja. Karena kita nggak jadi masalah, itu masalah orang lain. Kalaupun itu masalahnya masalah Amerika, kan masalah NATO. Karena bagaimana nanti dia akan kemudian persenjataan Zelensky yang didukung oleh mereka akan dihancurkan dengan relatif mudah oleh Rusia. Dan Rusia saya katakan, mungkin saya sudah katakan, sudah memesan 2.500 drone. Oke, ada yang minta izin, Yuan. Seperti itu. Bagaimana? Dan kita tidak berurusan, tidak terlibat langsung. Ya itu masalah mereka. Tapi kita tentu saja sebagai negara yang ingin serta bebas aktif, ingin serta menciptakan perdamaian dunia, kita akan selalu berupaya menyelesaikan masalah mereka secara bersama-sama. Gitu. Bersedia kita untuk terlibat di dalam penyelesaian. Kita juga sudah berkali-kali mencoba, walaupun belum mendapatkan posisi yang baik, penerimaan yang baik, karena mereka sedang gencar-gencarnya berseteru, apalagi pihak Barat ngomporin aja Zelensky ya, ngomporin saja. Jadi Zelensky-nya juga kecil-kecil berani karena banyak backupnya, kurang lebih demikian. Dan persenjataan drone ini dikendalikan oleh satelit, sistem IT yang dimiliki oleh Rusia. Bisa efektifnya seperti itu. Sistem IT yang tertutup, yang bukan sistem yang terbuka, di mana
Setiap orang, setiap yang memiliki modal bisa menggunakan sistem IT dengan satelit tertentunya. Jadi satelit mereka, anggaplah satelit militer, sistem militer mereka, sistem pertahanan militer mereka. Yang memiliki itu adalah Rusia. Ya Rusia, kemudian Cina punya sistem tersendiri yang tertutup. Susah ditembus karena kalau harus menembus ya berarti ke sistem cybernya. Sementara Cina juga sudah melengkapinya dengan sistem keamanan cybernya. Susah bagi Amerika untuk menembus. Begitu juga Amerika dalam sistem IT pertahanan mereka juga dia terlindungi, terbentengi oleh benteng cyber mereka. Jadi ini tiga mandiri ini yang memiliki kemampuan. Sehingga kemudian ada yang mengatakan bahwa katanya kalau begitu Indonesia juga belilah drone yang seperti itu. Drone Iran yang seperti itu. Lalu dikatakan oleh ahli IT cyber itu, pertahanan cyber itu nggak bisa. Indonesia tidak memiliki sistem cyber tersendiri. Ketika kita punya sistem itu, kita menggunakan sistem negara lain dan mudah dimatikan itu sistem IT-nya itu oleh mereka karena tidak terlindungi. Oh, jadi demikian. Jadi kita nggak bisa menggunakan drone semacam itu ya, karena kita sistemnya sistem terbuka, sistem nyewa, beli tempat gitu, beli lapak di sistem satelit mereka, sistem satelit mungkin komersial atau umum ya, sistem satelit palapaka atau apa kan begitu. Atau kita nebeng di sistem satelit yang umum, banyak kita masuk ke Google, kita masuk ke mana segala macam. Kemudian gampang saja dimasuki dan dikendalikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak lawan yang berkepentingan. Nah ini kemudian seperti itu. Baru kemudian menggambarkan tentang bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia yang itu. Berikan gambaran general tapi tidak detail. Jadi dari background masuk kepada paparan tentang kebijakan luar negeri yang sedang Anda, kelompok kalian amati untuk diangkat. Gambarkan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan pengiriman pasukan perdamaian. Seperti itu. Pasukan perdamaian. Gambarkan. Tapi jangan detail. Jangan detail. Baru kemudian dari sana selesai sudah ya menggambarkan, kita membuat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau dalam bahasa itu kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal pengiriman, dalam ihwal pengiriman pasukan perdamaian di mana, di Kongo kah, di manakah, di mana saja yang kita pernah melakukannya. Itu pertanyaannya. Jadi kembali kepada semua kelompok bahwa pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan luar negeri itu, negara mana, di zaman siapa, pada masa siapa, dalam bidang apa, kepada siapa. Jadi please buat pertanyaannya bagaimana, bukan apa dan bukan yang lain. Jangan dibuat rumit. Kan ini pekerjaan awal di dalam di dalam scientific body of knowledge, dalam batang tubuh pengetahuan yang ilmiah tentang kebijakan luar negeri. Jadi pertama kali pengetahuan itu dibangun dari eksistensi dari peristiwa itu, fenomena itu disebut sebagai fenomena atau event, peristiwa, kejadian. Jadi ingat,
Buat pertanyaannya, bagaimana kebijakan luar negeri negara tersebut, bla 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 bla. Seperti itu. Upayakan semuanya sama. Template. Cuma nanti akan berbeda sesuai dengan tema kalian. Spesifikasi dari tema kalian. Kebijakan luar negeri Indonesia yang seperti apa yang sedang atau akan diangkat. Seperti itu. Nah, kemudian masuk kepada tujuan. Setelah research question, tadi research question pertanyaan, tujuannya adalah memahami kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal itu, bla 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 bla. Jadi please gunakan kata memahami, bukan menggambarkan, bukan mendeskripsikan, bukan menjelaskan, apalagi menjelaskan. Jadi please buat di dalam itu, di dalam bagian pendahuluan itu, setelah latar belakang penelitian, latar belakang analisis, kemudian fenomena yang diangkatnya, lalu masuk kepada pertanyaan, research question, pertanyaan analisis. Bagaimana kebijakan luar negeri negara tersebut, bla 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 bla. Kemudian buat tujuannya adalah memahami. Bukan menggambarkan, bukan mendeskripsikan, bukan menguraikan, bukan pula menjelaskan. Karena saya asumsikan kalian nantinya akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif itu adalah suatu metode yang menghasilkan pengetahuan yang dalam kategori understanding. Metode kualitatif. Pernah mengambil mata kuliah metode penelitian belum? Halo, sudah ada? Belum ada, Pak. Saya hanya mengantar sedikit ya ke intinya saja. Jadi saya tidak akan membahas lebih banyak. Cuma tolong tulis tujuannya adalah memahami kebijakan luar negeri negara bla 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 gitu. Tersebut bla 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 apa dalam aspek apa? Pada tahun berapa, pada pemerintahan berapa. Jadi memahami. Jadi begini, kalian pahami bahwa metode penelitian itu terbagi dua. Ada metode penelitian yang kuantitatif dan kualitatif. Dalam mata kuliah ke depan di semester 3 sampai seterusnya, ada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau metode penelitian kuantitatif itu adalah suatu upaya menjelaskan. Bukan memahami. Jadi dibedakan antara to explain dan to understand. To explain atau to understand. Kalau menjelaskan itu adalah to explain, memahami itu to understand. To understand itu dengan kata lain adalah berupaya menggali nilai-nilai atau tujuan, values atau gagasan bahkan yang mendasari tindakan suatu negara. Jadi kalau dalam metode kualitatif, ketika seorang aktor satu negara melakukan tindakan yang purposif itu, dia akan mencari purpose-nya apa. Tujuannya apa, maksudnya apa. Kalau kalian kemudian ada yang memilih pengiriman pasukan perdamaian Indonesia di dalam konflik apa gitu kan di luar sana, maka dicari nilainya apa yang mendasar. Nilai-nilai ideologis, nilai-nilai konstitusional. Nah itu kurang lebih demikian. Jadi nilai apa?
Kalau kalian kemudian di kos nih, aduh, lapar, cari makan. Purpose-nya apa? Purpose-nya adalah makan gitu. Untuk memenuhi kebutuhan fisik kalian. Bedakan dengan tadi. Kalian keluar dari kosan kalian, nggak tahu, pokoknya keluar aja. Gitu. Tidak jelas tujuannya apa, hanya keluar saja. Tidak jelas. Nah, sementara manusia itu adalah makhluk yang ketika dia melakukan tindakan, maka dia memiliki tujuan. Berpikir dulu. Selalu. Namun tentu saja juga manusia kadangkala juga tidak, pada momen-momen tertentu kadangkala juga pikirannya juga lagi galau kan, lagi kacau, nggak fokus. Nah, maka kemudian di posisi itu kemudian kemungkinan seorang melakukan tindakan tanpa berpikir, tanpa jelas dasar pemikirannya apa. Bisa jadi manusia. Seperti saya juga, saya pikir pasti pernah melakukan itu. Pasti pernah melakukan. Sama. Tapi manusia yang berpikir itu adalah manusia yang kemudian dia berpikir dulu baru bertindak. Kurang lebih demikian. Sebagai makhluk yang berpikir. Makanya dikatakan karena aku berpikir maka aku ada. Ada filsafat di Yunani kuno itu siapa ya? Saya lupa ya. Sokrates kah? Atau Plato kah kurang lebih? Saya lupa. Nah, setelah tujuan tadi, tujuannya seperti itu, kemudian masuk ke bagian yang kedua. Tadi itu bagian satu, namanya pendahuluan. Ada beberapa bagian. Bagian background, bagian menggambarkan fenomena itu, bagian menggambarkan kebijakan luar negeri itu secara garis besar, secara general, lalu kemudian bagian membuat pertanyaan, question, ya, kemudian bagian tujuan. Jadi jelas tujuan kalian menulis ini adalah tadi, bukan tujuannya adalah memenuhi tugas yang disampaikan oleh Pak Chandra gitu, bukan itu. Jadi jangan sampai ke sana. Bukan itu. Saya hanya menghantar, mendorong Anda. Bukan saya tugas. Tapi kan kebutuhan kalian. Program sekolah ini seperti itu. Tujuannya adalah kalian dihantar, diarahkan untuk mampu menghasilkan pengetahuan, memahami suatu peristiwa yang kalian angkat, fenomena yang kalian angkat, memahami. Nah, baru bagian kedua masuk kepada metode penelitian. Gampang Anda cari. Metode penelitiannya adalah kurang lebih kualitatif. Sudah. Metode penelitiannya kualitatif. Apa itu kualitatif? Banyak sekali. Cuma ingat, carilah pengertian metode kualitatif yang di sana ada interpretasi. Ada istilah memaknai, ada istilah makna, ada istilah memahami. Itu, ingat. Metodenya di bagian 2 itu adalah metodenya metode kualitatif. Gampang sekali. Di search, tapi cari yang di sana disebutkan ada banyak interpretasi, ada penafsiran kata-kata itu, ada pemahaman, ada nilai-nilai. Nah, itu gampang itu ditemukan. Ada. Kemudian syukur-syukur kalian temukan juga bahwa di dalam metode kualitatif yang kalian search itu juga ada kata-kata proses. Ada kata-kata proses. Jadi metode kualitatif itu ada melihat aktivitas manusia berproses dalam rangka mencapai tujuannya. Dia bertindak, ada rangkaian tindakan yang dilakukan. Ini proses menuju berikhtiar. Berikhtiar itu adalah proses. Segi dinamisnya suatu perbuatan manusia. Effort ya, ikhtiar, upaya, itu adalah proses. Jadi bukan pada hasilnya. Ingat,
Bukan pada hasil, tapi pada proses. Metode kualitatif mengungkap tentang bagaimana manusia berproses. Sementara metode kuantitatif lebih pada hasil. Seperti menarik untuk membahas proses dan hasil. Banyak debatnya ya. Tapi saya tidak akan terlalu jauh ke sana. Cuma saya ingin makan ketika kalian menggunakan metode kualitatif, saya arahkan kemudian coba lihat proses. Jadi melihat bagaimana, makanya pertanyaannya tuh how, bukan what. Bagaimana kebijakan luar negeri? Nah, bla 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 bla. Jadi bukan apa kebijakan luar negeri. Kalau apa kebijakan luar negeri itu menggambarkan hasil, menggambarkan sisi freeze. Sisi freeze itu apa ya? Sisi kalau freeze itu beku ya. Kalau dalam potret itu ada potret, ada video. Ingat, ada potret, ada video. Kalau potret itu hasilnya adalah freeze. Hanya satu penggalan, hanya satu momen. Tek, udah. Tapi kalau video itu gambaran dari freeze itu yang bersambungan, yang bersambungan. Nah, metode kualitatif itu menggambarkan rangkaian yang tidak terputus dari tindakan manusia. Jadi bukan foto, bukan potongan, bukan freeze-nya. Demikian. Jadi kalau tentang apa ya? Kamera dia bukan freeze, tapi dia adalah videonya. Maka pertanyaannya bagaimana? Kalau dengan pertanyaan what itu tidak akan mengarah kepada proses pada rangkaian. Jadi makanya kemudian di dalam penelitian yang di level paling mendasar ini adalah mendeskripsikan, maka metode kualitatif itu akan berupaya memvideokan tindakan manusia itu, tindakan negara tersebut. Menggambarkan. Jadi sudah cukup sekian saja ya. Paling ditambah dengan sumber-sumber data sekunder lah semuanya, sekunder bisa. Sekunder dari perpustakaan, dari internet based research seperti itu, silahkan. Selesai sudah di bagian kedua, bagian ketiga adalah teori. Ya Anda tinggal, what is foreign policy? Bisa ditemukan banyak foreign policy, macam-macam. Nah, lalu kemudian coba cari foreign policy yang berkenaan dengan prinsip negara tersebut. Anda akan temukan definisi foreign policy. Foreign policy is terus bla 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 bla. Lalu cari yang kemudian ada istilahnya prinsip, ada istilahnya values, ada istilahnya ends, kepentingan, interest. Nah itu. Karena metode kualitatif itu memang berkenaan dengan itu semua. Apa kepentingannya? Jadi dalam metode kualitatif. Jadi ada istilah yang disebutkan oleh seorang penulis buku metode kualitatif adalah ibaratnya begini. Metode kualitatif itu ibarat pepatah mencari udang di balik batu. Batunya adalah foreign policy, tapi udangnya dicari. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa hidden agendanya? Apa motivasinya? Sesungguhnya apa yang hendak diraih? Dia tidak muncul di permukaan. Kalau batu itu bisa kita amati, ada muncul. Kebijakan luar negeri itu ada muncul. Terlihat dari tindakannya. Tapi motivasi, nilai-nilai itu tersembunyi. Itu ada di dalam diri mereka. Dalam diri para pembuat keputusan.
para pelaksana keputusan. Jadi kita cari di sana. Dalam kebijakan luar negeri kita bisa bergerak dari prinsip-prinsip apa ya namanya, landasan konstitusional, landasan ideologis, prinsip bebas aktif. Kurang lebih di sekitaran itu. Ada yang lebih rendah lagi, silakan kalau Anda temukan. Umpamanya mencari keamanan gitu ya, seperti itu. Melindungi segenap bangsa, tanah tumpah darah, itu silakan. Tapi intinya, di inti paling besarnya, di prinsipnya adalah landasan ideologis kah? Ideologi, landasan konstitusional, atau prinsip bebas aktif. Karena dia berbicara tentang prinsip. Ya, dasar prinsip. Jadi carilah definisi-definisi atau pengertian-pengertian kebijakan luar negeri yang selain mengatakan foreign policy is, tapi ada disebutkan di sana tentang values, tentang nilai-nilai ya, tentang nilai, tentang tujuan, tentang ends, tentang kepentingan, tentang purpose, tentang motivasi, tentang apalagi ya, moral, etika, segala macam yang sifatnya dia adalah suatu yang metafisis. Tahu, metafisik bukan berarti paranormal nih ya. Dalam isu filsafat ilmu antara yang fisik dan metafisik. Yang fisik itu, fenomena yang fisikal itu adalah fenomena yang bisa diamati oleh panca indera kita. Ketika kita melihat fenomena, kita mensensor fenomena, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan, maka itu fisikal sifatnya. Tapi kalau nilai itu tidak berupa bentuk, tidak berupa fisik. Dia ada di dalam diri manusia. Dan paling kita kenali ketika dia dituliskan, dinyatakan oleh mengapa kamu menolong orang. Kalian cari, ada nggak bendanya yang bisa menjawab itu. Tapi ternyata kalian bisa kemudian tanyakan pada orang, oh saya sangat saya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu suatu yang saya pegang. Suka menolong orang, solidaritas, tidak membiarkan orang sengsara gitu. Itu sudah menjadi naluriah kami, saya gitu. Nah itu, Anda tidak akan temukan bendanya seperti apa itu. Tidak ada fisiknya. Kalaupun kemudian nanti dia mendorong seorang bertindak, tindakannya itu fisik. Tindakannya itu bisa diamati. Ditangkap oleh panca indera. Tapi nilainya itu tidak. Kecuali kalau Anda memiliki kemampuan clairvoyance, tapi terlalu jauh saya berbicara tentang clairvoyance. Sensitifnya rasa seorang kan. Tapi itu sudah terlalu jauh kalau saya berbicara itu. Apakah Anda pernah begini, pernah merasa? Saya mampu merasakan kepedihan kawan saya atau kegembiraan kawan saya. Nah, ini saya mudahkan. Inilah berarti ya. Ini adalah fungsi dari metafisik Anda. Mampu merasakan. Bukan lagi sensor-sensor fisikal. Bukan lagi panca indera yang fisikal.
Tapi kalau mau sedikit berbicara menyinggung, ini adalah sixth sense. Ini adalah third eye. Mata ketiga. Nah itu, begitu maksud saya. Jadi kalau Anda bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kawan saya, maka bila kalian mampu merasakan, menangkap nilai-nilai yang metafisik itu, yang dipegang, yang terjadi, yang ada di dalam diri seorang, maka itu adalah disebut sebagai understanding. Understanding. Tapi di luar itu, karena kita tidak berkecimpung di dalam itu, maka kemudian dalam kegiatan ilmiah kita akan mencari, tidak dengan kemampuan indera keenam kita, tapi dengan kemampuan, dengan berupaya bertanya atau mengungkap apa yang dinyatakan, yang diungkapkan oleh orang itu. Jadi ketika saya tidak mampu menangkap perasaan seorang, saya bertanya, apa yang kau rasakan? Mengapa kamu melakukan tindakan itu? Apa tujuannya? Apa ide di balik? Apa ide? Apa gagasan? Apa pikiran di balik tindakan kau? Kan gitu. Nah, baru kita kemudian dia mengungkapkan. Itulah metode kualitatif, kita dapat mengungkap. Bukan secara indera keenam, ya, bukan secara mata ketiga. Jadi saya melihat sesuatu dari fisik Anda itu, sebetulnya Anda ini demikian, gitu kata paranormal, kurang lebih demikian. Sampai pada metode kualitatif. Setelah metode sampai pada teori tadi. Jadi cari teori kebijakan luar negeri yang bla 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 Anda temukan, tapi jangan lupa dengan teori kebijakan, definisi kebijakan luar negeri yang mengatakan tadi ada values, ada gagasan, ada nilai, ada apa lagi ya, ada motif, ada purpose, yang seperti itulah. Jadi temukan itu dan bawa itu, dituliskan, dipresentasikan dalam tulisan kalian. Ada tujuan, oh iya ada tujuan, ada kepentingan, nah tadi interest, ada ends, ada needs, yang boleh istilahnya needs, and ada goals. Nah ada goal, silakan. Goals. Ada sesuatu yang ingin digolkan. Nah, kemudian tentu saja goal dengan ends itu berbeda, tapi jangan dipikirkanlah di semester 2 ini, jangan dipikirkan. Karena Anda tahu, umpamanya dengan analogi main bola, goals. Kan semuanya, ya setiap kesebelasan ingin menggolkan bola gitu. Bola dibawa beradu segala macam, akhirnya ingin digolkan ke gawang lawan. Tapi ends-nya apa? Tujuannya adalah kemenangan. Di atas kemenangan itu apa lagi? Wah, nanti panjang kan gitu kan. Ya, bisa. Tapi jangan terlalu di pikiran, itu tidak di semester kedua ini. Itu nanti kalau sudah mulai membuat skripsi ya. Ingat, kalian akan membuat skripsi, mulai punya pembimbing di semester 5. Cuma melewati 2 semester, masuk ke semester kelima, Anda sudah. Nah, mulailah di situ. Memikirkannya betul. Tapi sekarang tidak hanya penghantar saja. Baru di bagian ke tadi 1, 2, 3, 4. Keempat ya. Keempat itu pembahasan. Pembahasannya tadi dengan judul kebijakan luar negeri negara Indonesia di bawah Jokowi, di bawah SBY, di bawah Soekarno, di bawah siapapun. Kalau kalian ingin menyebutkan pemerintahannya,
dalam bidang apa, dalam isu apa, kepada siapa. Kebijakan luar negeri Indonesia ke Republik Rakyat Cina dalam isu konflik Laut Cina Selatan, seperti itu. Kebijakan luar negeri Indonesia berkonteks pada kebijakan ASEAN dalam isu konflik Laut Cina Selatan terhadap Republik Rakyat Cina, seperti itu. Jadi judulnya seperti itu. Jadi judulnya itu adalah menggambarkan tentang fenomena yang kita kaji. Nah, kemudian gambarkan ke detailnya, lebih detail. Kalau di bagian awal di latar belakang penelitian, di latar belakang analisis itu, setelah background Anda menggambarkan juga, tapi menggambarkan secara gradual. Beda. Karena collecting data itu, ya mengkolek data itu, setelah metode itu kan kita akan mengcollecting data. Dengan metode kualitatif itu kita collecting data. Mengcollecting data itu agar kita mampu melihat, mengenali detailnya, persisnya, detailnya, gambaran terangnya tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu konflik Laut Cina Selatan kepada RRC. Kita ingin melihat gambaran lebih lengkap. Kata-katanya ada mendalam, detail, kurang lebih demikian. Jadi maka tidak ada masalah. Pak, katanya kan sudah diuraikan di awal, di background. Iya, tapi di background itu gradual. Sementara dengan collecting data itu kita ingin mendalami. Mengenal secara secara akurat sampai ke detailnya. Kalau di dalam bahasa Melayu itu mengenal pasti, gitu. Ya mengenal secara akurat. Mengenal dengan keyakinan, tidak ada keraguan lagi. Mengenal dengan benderang, dengan terang, dengan jernih. Bukan samar lagi. Kalau di latar belakang, di background, setelah background itu adalah gambaran umum yang masih samar. Tapi kita sudah mampu meyakinkan bahwa itu memang ada. Kebijakan luar negeri Indonesia kepada RRC itu dalam isu konflik Laut Cina Selatan itu memang sudah ada. Tapi masih samar. Masih belum benderang. Maka kemudian kita tanyakan dalam research question dan kemudian kita collecting data. Dan kita gambarkan di bagian 4, di bagian pembahasan itu. Nah, bagaimana persisnya, bagaimana terangnya, bagaimana benderangnya, jernihnya dari apa yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Cina dalam isu, terhadap Republik Rakyat Cina dalam isu konflik Laut Cina Selatan. Kalau Cina saja memang ada ROC ya, Republic of China, itu Taiwan. Sementara kalau kepada RRC, Republik Rakyat Cina, kita melihat mengenalnya sebagai PRC, People Republic of China. Jadi bedakan memang. Karena kalau berbicara Cina saja kadang-kala kita nanti, itu maksudnya apa Cina yang mana? Cina Taiwan atau Cina Beijing kan begitu. Cina kepulauan, Cina pulau atau Cina daratan. Nah, mainland atau island di sini. Tapi secara formal kita di dalam konteks berbangsa, bernegara, dalam konteks PBB memang kita tidak mengenal ada 2 Cina. Jadi yang dirujuk Cina itu pasti akan pada Republik Rakyat Cina gitu. Sebagai anggota PBB. Dan kita sama-sama anggota PBB, maka kita memang tidak ada Taiwan, tidak ada ROC itu, Republic of China itu tidak ada di PBB. Tapi dalam konteks hubungan internasional dia ada. Dan kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Cina
yang kota ibu kotanya di Taiwan. Kita tidak. Saya masih ingat skripsi saya adalah memang membahas tentang kebijakan luar negeri Taiwan, ROC ya, Taiwan, terkait terhadap normalisasi hubungan Amerika Serikat Republik Rakyat Cina. Bayangkan itu tahun 85 ya, 85, 84, 85, ya hampir 40 tahun yang lalu. Kalian belum ada ya. Mungkin orang tua kalian juga belum jumpa itu ya. Ibu bapak kalian juga nggak tahu masih di mana, mungkin masih kanak-kanak. Jadi saya tahun 45 itu, bukan tahun 85 itu ya sudah menyusun skripsi seperti itu. Tapi skripsinya tidak secanggih kakak-kakak kalian di zaman sekarang. Pengetahuan dosen dan sumber-sumber pengetahuan itu sudah terbuka, open, bisa diakses. Maka kalian akan bangga dengan ketika kalian berhasil membuat skripsi, Anda telah jauh melewati kami ketika membuat skripsi. Dulu terbatas, hanya ada buku-buku dan buku pun terbatas ketersediaannya dan juga mahal. Tapi saya menyempatkan membeli buku-buku asli. 2 lah buku asli yang saya gunakan untuk teori utama yang saya gunakan. Nah kelebihannya pada zaman kami itu, ya ini intermezzo, tapi nggak apa-apa, ini berbagi pengalaman ya, adalah dengan buku yang dibeli mahal, dengan mengumpulkan uang sendiri, uang saku per bulan yang disisihkan, kami tekun membaca buku itu, dipahami dari awal hingga akhir. Lalu pemahaman tentang satu buku itu dari pengarang yang hebat itu menjadi modal diri kami ketika itu. Satu ditekuni, ya coba Anda bayangkan ya, sekarang banyak buku. Dan setiap buku adalah ditulis oleh orang yang pakar, dikenal di dalam komunitas akademik HI sedunia kan gitu. Dan buku itu mewakili keluasan, kedalaman si penulisnya. Ketika kita boleh dikatakan berupaya memahami dan sampai selesai dan banyak yang kita ketahui dan kita pahami, maka kita seakan-akan telah menjadi sebagian besar dari pengetahuan Rosno itu ada di dalam diri saya, pokoknya seperti itu. Itu sudah kelebihan gitu. Saya ini Rosno gitu kan, begitu kan? Saya ini Rosno muda begitu. Gitu semacam itu. Dalam diri saya ada satu buku Rosno yang walaupun tidak sempurna, tapi sebagian besarnya sudah berada di dalam benak saya, di dalam bawah sadar saya. Semacam itu. Mungkin kelebihannya itu. Seperti itu. Nah, setelah pembahasan kesimpulan, gampanglah kesimpulan nanti kita sambung. Nah, jadi sekarang kalian sampai minggu ketiga adalah fokus menyelesaikan tugas kelompok ini. Jadi mulailah bergerak ya. Karena di minggu keempat keempat pertemuan yang keempat kita adalah saya berharap sudah mulai ada presentasi. Presentasinya tidak dicampurkan kelasnya. Jadi ingat, nanti presentasinya per kelas. Beda waktunya tentu saja. Jadi presentasinya itu bisa 2 atau 3 per pertemuan. Kalau pertemuan yang keempat sudah mulai bisa, maka mungkin kita akan 2. Di kelas yang satunya karena ada 12 kelompok, ada 2 atau 3.
Tapi rata-rata 2, ada yang tiga presentan untuk 2 minggunya. Seperti itu. Nah, kecuali kalau kalian umumnya ingin meminta atas kesepakatan, Pak, mulai pertemuan kelima saja punya presentasinya. Karena presentasinya tidak diurut ya. Presentasinya supaya fair, semuanya siap, maka presentasinya akan diundi per kelas. Jadi artinya semua pokoknya harus sudah siap. Ya. Tapi jangan terlalu risau dengan Pak nggak sempurna, ya nggak sempurna, nggak apa-apa. Tapi yang penting di minggu yang kita sepakati kalian presentasi. Toh akan saya komentari, akan saya berikan masukan-masukan. Dan masukan-masukan itulah yang kemudian nanti Anda gunakan untuk merevisi tugas kelompok kalian. Revisi itulah yang kemudian akan saya nilai. Bukan hasil dari ketika dipresentasikan. Jadi presentasi yang direvisi oleh kalian berdasarkan masukan saya atau masukan kawan-kawan kalian karena nanti akan ada sesi diskusi, itulah yang kemudian yang dinilai. Jadi tidak terlalu khawatir dengan Pak, kalau gitu saya khawatir nantinya nilainya B atau gimana. Enggak, nanti gitu. Biar yang penting optimal maksimalkan sebelum presentasi. Skripsi saja masih banyak kekurangannya. Kenapa? Kan gitu. Karena setelah selesai seminar usulan penelitian, ada masukan, ada perbaikan. Sidang juga begitu, sidang skripsi. Optimalkan, lalu daftar. Kemudian sudah. Tidak ada gading yang tak retak. Skripsi juga begitu.
Nah, tapi tadi Bapak juga menyebutkan bahwa dalam satu negara itu ada berbagai bangsa gitu. Nah, apakah maksud dari bangsa ini tuh warga negara atau bagaimana ya Pak? Atau malah nation state itu di zaman sekarang itu tidak relevan gitu? Itu dari saya, terima kasih Pak. Oke, saya jawab dulu yang pertanyaan yang terakhirnya dulu, nanti ke sana. Tidak begitu. Jadi nation state itu dalam konteks hubungan internasional Westphalia masih berjalan, masih kita adopsi ya, masih dipertahankan oleh bangsa-bangsa. Maksudnya adalah dalam suatu negara bangsa, terutama kaitannya dengan wilayahnya, bahwa ada bangsa-bangsa lain tapi tidak menjadi warga negara. Itu. Ada bangsa Amerika yang stay di sini, dia bisa sementara tetap sebagai warga negara Amerika. Begitu juga yang lain-lainnya. Nah, dia menjadi target dari kebijakan luar negeri kita. Jadi sementara kan kemudian dalam definisi awal, kebijakan luar negeri itu didefinisikan dia melewati batas teritorial. Jadi kita ingat batas teritorial kita namanya satu tembakan meriam di zaman dulu ya, meriam kuno ya, meriam di zaman penjajahan, di zaman penjajahan lah, sebelum perang dunia ke-1 kan, masih kapal uap kan gitu, bomnya yang bom adalah bom zaman Belanda dulu, di zaman kerajaan itu. Di Jakarta juga ada, di berbagai kesultanan juga ada, termasuk Kesultanan Banten juga ada meriam si Jagor dan meriam si Amok yang terkenal itu. Atau di benteng-benteng Belanda Portugis itu kan ada bom, ada meriam-meriam yang disundut itu, yang disundut. Tahulah. Atau cerita bajak laut, kalau Anda film-film bajak laut kan masih menggunakan meriam seperti itu ya. Meriam sundut seperti itu. Jadi di zaman itu batas teritorial itu dilakukan dari garis pantai, tembakan, maka sampai sejauh mana si peluru itu jatuh, itulah kemudian batas teritorial kita. Nah, kurang lebih demikian. Jadi kalau demikian berarti kalau batasannya seperti itu, maka semua yang melewati batas teritorial yang ada di luar batas teritorial itu, batas jangkauan peluru itu, maka itu sasaran kebijakan luar negeri kita. Oke, mungkin di zaman dulu tidak ada bangsa lain yang tinggal sementara di dalam satu bangsa atau dalam satu kerajaan. Sehingga kebijakan luar negeri itu didefinisikan seperti itu. Sementara sekarang ini adalah kita tahu bahwa mungkin semua bangsa di dunia juga ada di sini, tapi tidak menjadi warga negara kita. Tetap menjadi warga negara asal dari negaranya, seperti itu. Dan dia menjadi sasaran dari kebijakan luar negeri kita. Sehingga nanti kebijakan luar negeri kita berlaku kepada kedutaan besar Amerika di Indonesia, kedutaan besar warga Amerika di Indonesia, warga ini, warga seperti itu maksudnya. Itu kurang lebih saya pikir sudah cukup jelas maksudnya. Mudah-mudahan seperti itu. Yang pertanyaan satu itu apa ya? Saya lupa. Jadi kelompok kami, saya sudah terbentuk Pak, dan sudah berdiskusi itu berencana mengambil kebijakan luar negerinya itu yang poros Jakarta Pekting gitu Pak, mengambil inkonsisten dari bebas aktif. Ya. Nah, oke, saya ingat. Ya, itu bisa. Jadi sejarah ke masa lalu, jadi diberikan keleluasan untuk mengungkap, tidak harus sekarang, di zaman Soekarno pun ada. Nah, itu inkonsistensi seperti itu. Poros sejauh mana kemudian bisa berargumentasi di sini. Inkonsistennya dengan apa kan gitu kan? Seperti itu. Jadi tentang inkonsistensi dari nilai-nilai apa? Silahkan. Jadi gambarkan bagaimana dia tidak inkonsistennya. Inkonsisten dengan nilai-nilai apa. Itu sudah oke. Jadi
Jadi begini kalian ya, saya juga ingin memberikan sedikit pengetahuan bahwa ada kalanya ada yang mengatakan, masa sih mengaji masa lalu, studi tentang masa lalu, kan itu sejarah katanya. Karena ada yang demikian mengatakan. Tapi kalian ingat bahwa orang HI mengaji, studi, meneliti tentang masa lalu bukan berarti dia seorang sejarawan. Karena dia sedang menunjukkan tentang berlangsungnya teori. Keberlangsungan satu teori. Dan teori itu boleh dikatakan adalah teori masa kekinian. Dihasilkan pada masa kekinian. Lalu kita ingin melihat apakah pada masa lalu juga zaman nenek moyang kita maunya seperti itu, dia telah menjalankan teori semacam itu. Pengetahuannya tidak ada, gitu. Belum ada orang yang meneliti. Dan kita ingin lihat ada atau tidak. Salah satu tokoh teori kebijakan luar negeri yang kita kenal di dalam konteks hubungan internasional adalah K.J. Holsti, Kalevi Joachim Holsti, yang melakukan studi tentang sistem internasional pada masa Cina kuno. Ada istilah kerajaan pada masa ribuan tahun sebelum Masehi ya. Kerajaan Cina pada masa 4 musim. Ada musim semi, musim gugur, musim salju, lalu musim apa lagi? 4 semi. Kalau Anda cek, bisa lihat. Jadi kemudian kita bukan mengajinya, studinya seperti orang sejarawan. Tapi kita ingin melihat keberlangsungan teori yang kita kenali sekarang, apakah ini telah ada pada masa lalu? Ternyata ada. Holsti menunjukkan. Dan itu novelty Holsti. Bahwa jangan kau kira, jangan kita kira bahwa teori ini hanya berlangsung pada masa sekarang. Tapi ternyata juga berlangsung pada masa lalu. Ini pengetahuan yang berharga. Seperti itu. Nah, Holsti menjadi. Ada bukunya juga, buku Holsti yang sangat kenal, dipopuler tentang kebijakan luar negeri, teori kebijakan luar negeri, namanya International Politics, a Framework for Analysis. Di sana banyak berisi tentang konsep-konsep kebijakan luar negeri. Walaupun buku disertasinya bukan tentang itu, disertasinya tentang sistem, struktur dan sistem internasional pada masa Cina kuno di zaman 4 musim itu, kurang lebih demikian, di ribuan tahun sebelum Masehi. Itu disertasi beliau. Nanti juga kalau kalian menanyakan disertasi Pak Chandra temuannya apa, nah itu novelty-nya apa. Nah, disertasi yang lain juga dosen-dosen kalian keberlangsungan teori ini pada masa lalu novelty-nya apa. Kurang lebih demikian. Jadi ya, oke, itu jalan kurang lebih demikian. Sama satu lagi Pak, tadi berkaitan sama teori karena Bapak sebutkan, berarti teori yang kita gunakan tuh harus kayak teori HI yang kayak realis, idealisme, strukturalis gitu-gitu ya Pak? Ya, itu sebetulnya begitu ya. Sebetulnya begitu, silahkan ditambahkan saja. Namun yang utamanya adalah tadi tentang definisi itu ya, definisi kebijakan luar negerinya. Ketika kalian menggunakan paradigma realis, berarti sudah dibatasi. Jadi nanti dicari dalam definisi kebijakan luar negeri yang realis itu tentang dikaitkan tentang nilai, tentang gagasan, tentang motif, tentang interest, tentang kepentingan, tentang needs itu. Seperti itu. Kalau nanti yang lain pokoknya yang lebih pada kerjasama, yang cooperation, seperti itu, saya pikir mungkin liberalisme yang akan dimunculkan.
Namun karena metode kualitatif yang digunakan, maka kembali lagi kepada unsur-unsur tadi, nilai tadi, unsur gagasan, unsur values, unsur-unsur motivasi, seperti itu yang harus dicari. Namun di paradigmanya itu ingin menunjukkan dulu bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang berprinsip pada realisme, atau tindakan yang justru lawan dari realisme. Tindakan yang berprinsip pada realisme itu adalah tindakan yang mementingkan diri sendiri. Yang tindakan berprinsip yang penting power. Gitu. Tidak ada norma, tidak ada etika, tidak ada estetika di sana kalau realis. Bahkan mengarah kepada Machiavelli, menghalalkan segala cara. Kalau perlu negara lain itu dihancurkan, diambil semua. Kalau dia punya kue, ambil semua. Kalau kita sedang berebut kue, jangan sisakan kepada mereka. Zero game. Seperti zero game. Bukan sum game. Zero sum game. Bukan berbagi kue. Kalau liberalis bisa jadi berbagi kue. Karena cooperation. Kesadaran tentang berbagi, dia cooperation. Dia seperti itu. Bukan power semata. Dan caranya berbeda. Tidak egois, tidak egosentris. Realisme egosentris. Jadi di dalam rangka Pyongyang itu ya, aksis itu ya betul konteksnya adalah realis, konteksnya adalah power, struggle ya. Perang dingin dalam konteks ideologi kan gitu. Sementara di dalam bebas aktif saja kita sudah mengatakan kita harus tidak kesana kemari kan, kita tetap teguhkan gitu seperti. Ya itu, oke itu. Arsyad telah memiliki, kelompoknya telah memilih yang tadi, yang inkonsisten. Dia realis, tapi tidak konsisten dengan nilai-nilai idealis kita. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Oke, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Pendahuluan diawali dengan sambil menunggu orang yang lain ingin bertanya. Saya kembali lagi. Pendahuluan diawali dengan, ya jadi bagian pertama itu adalah pendahuluan. Diawali dengan background, isu, yang isinya adalah isu yang dihadapi oleh negara tersebut. Kalau contoh Arsya itu adalah isu yang dihadapi oleh Soekarno, sehingga kemudian melakukan tindakan membuat poros tadi ya, seperti itu. Jadi apa yang dihadapi oleh Soekarno? Dihadapi oleh Indonesia pada masa Soekarno. Karena dia akhirnya apa yang diputuskan oleh Soekarno itu mengikat negara ini, berkonsekuensi pada negara ini. Sehingga dia bisa dikatakan kebijakan negara, bukan kebijakan Soekarno lagi. Karena dia adalah pemimpin yang sah. Sehingga apa yang dikatakan kebijakan yang diambilnya itu adalah kebijakan yang mengikat seluruh bangsa ini. Nah, apa yang dihadapi oleh beliau? Sehingga beliau melakukan itu. Nah, konteks ininya mengawali ya, Arsya ya. Jadi konteks. Mengapa dia harus melakukan itu? Ya pertama adalah konteks Timur Barat, lalu konteks ancaman Barat, blok Barat kepada Indonesia di bawah Soekarno. Bisa jadi ini hanya boleh yang lain silahkan, semua hanya memancing-mancing saja ya Arsya ya. Lalu yang berikutnya adalah tentang bagaimana negara-negara non-blok, negara-negara bekas jajah yang terjajah itu mulai tidak begitu sepakat dengan gagasan
progresif revolusionernya Soekarno gitu. Karena keberhasilan negara barat, blok barat merayu mereka untuk minimal netral atau bahkan masuk ke blok dia begitu. Inilah yang dihadapi oleh Soekarno. Yang kemudian, aduh, nah kan gitu. Jadi mana yang masih bertahan di progresif revolusioner kan? Beijing, Pyongyang. Nah kurang lebih ini gambarannya. Tidak, ini hanya entry point saja ya. Jadi jadi tidak perlu harus mengikuti apa yang saya katakan. Saya hanya memancing-mancing saja ya. Harus saya sama sekali Anda memiliki kebebasan dan kelompok Anda memiliki kebebasan untuk kemudian Pak Chandra itu hanya sebagai pemancing saja, bukan harus seperti itu. Gitu ya. Jadi bebas sumber yang Anda miliki apa, ungkapkan saja. Begitu kurang. Jadi itulah yang dihadapi, isu itulah yang dihadapi. Dan itu mengancam bagi nilai, bagi gagasan Soekarno, bagi tujuan yang dicanangkan oleh Soekarno, bagi kepentingan Indonesia di bawah Soekarno. Seperti itu. Sehingga muncullah tindakan itu, gambarkan tindakan itu. Nah, lebih ke detail yang bisa Anda akses data-datanya secara sekunder ya. Melalui internet base kah atau melalui tulisan-tulisan yang lainnya yang di perpustakaan kah atau di manakah, silahkan. Yang berikutnya adalah Christopher, oke. Nah, sudah muncul yang ingin bertanya. Ini Christopher. Silakan Christopher. Ya Pak, punten terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Pak. Jadi Ya. sebenarnya tadi bisa dibilang mungkin maaf, pertanyaan saya itu sebenarnya mirip-mirip agak bersentuh dengan Arsya tadi Pak mengenai relevansi kayak bebas aktifnya Indonesia gitu. Yang tadi juga semua udah dijelaskan oleh Bapak juga sedikit. Ya. Cuma yang sebenarnya menjadi pertanyaan di saya juga itu dengan prinsip politik bebas aktif itu, tapi kan nyatanya seperti yang sudah tadi Arsya sempat jelaskan kan ada beberapa waktu atau peristiwa-peristiwa yang dimana menunjukkan bahwa kita justru tidak mengamankan prinsip itu gitu Pak, kayak yang tadi Arsya ngomong kayak poros Jakarta Peking segala macam, nah gitu-gitu. Nah sebenarnya kalau pertanyaan saya itu lebih terkait kepada sebenarnya apakah kemudian politik bebas aktif ini ke depan mungkin akan mempersulit mungkin perluasan atau pertumbuhan dari negara Indonesia gitu Pak. Secara menurut saya terkadang ada bagusnya juga mungkin menjadi oportunis juga gitu Pak. Jadi melihat kalau kita bisa bekerja sama dengan negara-negara lain, kita bisa lebih mengembangkan negara kita gitu Pak. Beda kalau misalkan kayaknya kita berdasar banget sama politik bebas aktif, tidak kemana-mana kan kayaknya mungkin cenderung stagnan ya. Nah kalau dari saya sih seperti itu, jadi kayak ada masih ada keterbingungan di situ, mungkin entah kebingungan masih di konsepnya seperti apa, sehingga mungkin timbullah pertanyaan itu di saya sih Pak, seperti itu. Oke. Ya, tadi pilihannya adalah kenapa tidak sekali-kali kita juga oportunis kan gitu kan. Ya sebenarnya ini berkaitan dengan Arsya tapi ke sisi yang berbeda. Kalau berbicara tentang konsistensi ya, mungkin ini tidak konsisten ya. Kalau konsistensi apapun itu saya akan taat pada prinsip yang memang sudah disepakati bersama kan gitu. Lalu kemudian ketika melihat seberapa jauh hasilnya gitu bagi Indonesia ketika kita masih bertahan di situ. Sementara negara-negara besar itu tidak suka dengan prinsip bebas aktif itu, tidak suka dengan non-line strategi ya, strategi global kita dengan non-blok itu. Sehingga Amerika pada masa itu di zaman perang dingin mengatakan bahwa non-blok itu adalah kebijakan yang hipokrit. Masa kata Amerika di antara
pertarungan antara yang baik dan jahat, orang lain di luar pagar, dan Amerika dan kawan-kawannya mendefinisikan dirinya sebagai kekuatan baik loh. Makanya dalam kajian-kajian kebijakan luar negeri Amerika yang berkembang adalah inherent bad fight. Inherent bad fight ini ditujukan Amerika, konsep ini muncul ketika Amerika menghadapi Blok Timur, di mana Blok Timur itu adalah tadi bad fight. Jadi suatu kepercayaan yang sudah melekat di dalam diri Amerika, Rusia, Uni Soviet dan kawan-kawan di Blok Timur itu adalah kejahatan. Dia adalah lambang iblis. Sementara itu inherent bad fight itu memandang orang lain dirinya adalah kanan, orang lain adalah kiri gitu. Anggap kiri itu iblis ya, kanan itu malaikat. Konsepnya muncul di inherent bad fight. Di zaman John Perdana Menterinya, bukan Perdana Menteri Luar Negerinya, Secretary of State Amerika ketika itu adalah John Foster Dulles. Maka ada kemudian kajian tentang belief system John Foster Dulles. Dan disertasi yang sangat membuka untuk mengkaji ini adalah adiknya K.J. Holsti. Tadi K.J. Holsti yang saya katakan tadi, yang mengkaji tentang struktur internasional di masa Cina kuno. Namanya Ole R. Holsti. Ole R-nya saya lupa. Holsti, ini adiknya. Dia menjadi doktor dengan disertasinya melakukan studi tentang belief system John Foster Dulles yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di dalam konteks Perang Dingin yang ditujukan kepada Blok Timur. Jadi dia menangkap itu bahwa Amerika mengadopsi diri sebagai pihak kanan dan itu kiri. Dirinya adalah kebaikan, benteng kebaikan itu adalah benteng kejahatan. Namanya inherent bad fight. Atau mirror image. Nah, istilahnya dua. Mirror image. Mirror image itu tadi, mirror image itu coba Anda kemudian kalian mengaca ya, yang kanan Anda menjadi kiri. Nah, itu. Nah, Rusia itu adalah kirinya dari diri Amerika. Sementara inherent bad fight-nya itu adalah kepercayaan bahwa orang lain itu jahat, dirinya adalah benar. Nah, ketika dikaitkan dengan tadi oportunis, ya bisa saja jadi kan, bisa saja seperti itu. Menjadi oportunis, tapi begini, resiko menjadi oportunis itu adalah berdampak pada domestik nantinya. Pada domestik. Bangsa ini bisa dikorbankan. Dan dia bisa menderita dan tidak bisa lepas dari penderitaannya. Khawatir ada pertaruhan itu. Karena negara-negara yang tadi, ya, ketika kita melakukan oportunis, mereka tahu kita sedang berperilaku oportunis. Mereka telah tahu dan mereka tidak ingin terjebak oleh oportunisnya pilihan kita. Kalau sekali oportunis, dia akan jadikan Indonesia terjebak, tergantung kepada mereka seterusnya. Khawatir begitu. Mereka tahu kita, gitu. Nggak bisa gitu. Kita oportunisnya tidak diketahui oleh mereka. Jadi jangan dikira ketika kita bersiasat oportunis, mereka tidak tahu. Dan mereka telah memiliki langkah berikutnya. Sekali oportunis, buat dia terjebak dengan oportunisnya. Jangan sampai oportunisnya itu menguntungkan dia. Kemudian kitanya, kue kita yang diambil oleh si oportunis itu. Jadi akan seperti itu. Tapi sebagai suatu bahan diskusi itu menarik saja untuk kemudian membuat kita lebih ngeh kemungkinan-kemungkinan itu.
apakah seperti oportunisnya Cina ya, ketika dia mampu mengadopsi cara kapitalis liberalis untuk membangun kapasitas diri. Nah, seperti itu. Kalau mau belajar, seperti itu. Namun juga kondisi Cina tidak sama dengan kita. Hati-hati. Cina berhasil ada kondisi yang memungkinkan dia berhasil. Kalau tidak memiliki kemampuan seperti Cina, apakah cara seperti itu akan berhasil? Cara kita kalau seperti itu akan berhasil atau tidak? Nah, banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Kalau ingin berhasil dengan kondisi kita, kita harus perbaiki apa di dalam negeri kita? Seperti itu. Apakah kemudian begini ketika kita berhadapan dengan Cina, kita masuk di dalam yang tadi itu yang obor yang sudah diganti dengan apa tuh namanya? Saya lupa. Dari obor menjadi apa? Aduh lupa saya. Kita ikut dalam pergerakan itu ya, pergerakan yang leadernya adalah Cina. Kita sudah ikut. Nah, ini kita sedang dipertaruhkan. Apakah kita kemudian, apakah Cina tahu bahwa kita juga sebenarnya sedang tadi mencari keuntungan di sana, sedang bersiasat yang lain, pura-pura ikut, tapi sebetulnya dia sedang ya one belt one road ya itu obornya, tapi ada istilah lainnya saya lupa yang padanan atau bahkan update dari obor itu. Nah ini yang kemudian harus, kalau mau belajar ya harus kemudian tuntas, kita harus memiliki, para diplomat kita harus memiliki kompetensi berpikir yang canggih. Berpikir yang canggih sehingga kemudian ketika mereka ngeh, kita sudah berhasil. Seperti itu. Nah bagaimana caranya? Ketika mereka baru ngeh, lalu kemudian kita sudah kepalang, kita sudah berhasil. Ketika kita dilepaskan pun kita sudah kuat, sudah bisa berjalan sendiri. Nah, jangan sampai kemudian mereka sudah tahu dan kemudian mereka sudah membuat benteng-bentengnya. Sementara kita yang tidak ngeh benteng terhadap benteng yang mereka buat. Jangan sampai begitu. Mereka bentengnya sudah dengan ranjau-ranjau. Ketika kita keluar benteng, mampu menembus benteng, ada ranjau di sana bahkan. Jadi itu jawaban-jawaban mudah yang saya buat ya. Nah makanya kemudian di dalam konteks peran pemimpin di dalam hubungan internasional, dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri, pemimpin itu adalah seorang yang harus paham sejarah dunia. Karena dia akan belajar. Dalam perspektif analisis individual, pemimpin terkait dengan kebijakan luar negeri, ada namanya perspektif learning by history. Jadi ketika seorang pemimpin ingin mengubah kebijakan luar negerinya, maka dia harus belajar dari sejarah. Mana yang gagal, mana yang berhasil. Maka dalam konteks hubungan internasional, pemimpin yang sangat menguasai sejarah dunia itu sebenarnya sangat diharapkan bagi bangsa tersebut. Learning by history. Jadi dalam kajian faktor individual dalam kebijakan luar negeri itu ada satu perspektif. Kita baru satu-satunya memiliki pemimpin yang memiliki kriteria itu. Sebetulnya Soekarno. Lumayan Soeharto, masih lumayan Soeharto. Setelah itu kita tidak memiliki pemimpin yang memiliki skaliber itu. Terutama yang Soekarno. Walaupun pura-puranya saya adalah pewaris Soekarno ngakunya, kan begitu. Tapi
Saya nggak tahu apakah kemudian betul-betul kebijakan luar negeri kita pada masa sekarang adalah Sukarnois atau tidak. Begitu Christopher ya, kurang lebih ya. Memang itu satu gagasan yang baik, tapi kemudian hati-hati. Mereka lebih tahu dibanding kita. Mereka bahkan punya banyak channel, punya banyak agen yang bercokol di Indonesia. Jadi tahu. Selain pengetahuannya sudah ada, mereka juga punya orang-orang yang ditempatkan yang sangat paham dengan cara berpikirnya orang Indonesia gitu. Seperti mereka punya political orientalis yang pada masa sekarang yang punya agen-agen, punya intelijen, bahkan mungkin juga intelijennya bangsa kita sendiri akan seperti itu. Baik, Oke, Pak. kurang lebih Terima kasih demikian banyak, ya Pak. secara garis besarnya. Untuk detailnya bisa dikembangkan, untuk hal yang yang lainnya bisa berkembang lebih lanjut. Nah, kalau kemudian kita mulai fokus studi itu. Yang berikutnya adalah Haikal, silahkan Haikal. Pak, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama lumayan pendek dan yang kedua mungkin agak lumayan mencakup mengenai pernyataan Bapak mengenai zero sum game itu. Ya. Yang pertama nih saya belum fix sih Pak, tapi saya ngambil menandakan topik mengenai LCS terhadap Indonesia dan kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, kelompok saya itu dari kemarin lumayan bingung nih Pak, mengenai dia inkonsisten atau incontinue realis gitu. Soalnya di satu sisi Indonesia secara ofisialnya menyatakan anti claimant, non-claimant, negara non-claimant seperti Amerika Serikat lainnya, jadi tidak menuntut Cina. Namun di sisi lain Indonesia terseret gitu. Nah, mungkin kalau boleh Pak, Bapak mungkin boleh ngasih kita insight yang lebih lagi agar bisa menjadi pemecah diskusi gitu Pak, dan mungkin menambahkan kepada kami bahan untuk mengambil kesimpulan yang tepat gitu Pak. Habis itu yang kedua, saya mau nanya nih Pak, sebenarnya saya waktu itu di pembelajaran Polblok udah mendapat pernyataan dari Pak Arvin bahwa kebijakan luar negeri itu kan dibikin oleh diplomat, terutamanya aktor utamanya, dan ruang lingkup pekerjaannya diplomat ini sangat realis. Nah, jadi pernyataan saya itu, apakah sebenarnya ada gitu Pak kebijakan luar negeri yang bisa secara inherent itu liberalis? Soalnya pada akhirnya kebijakan luar negeri itu adalah kebijakan nasional yang ditujukan kepada luar negeri yang pada akhirnya ditujukan untuk menguntungkan atau setidaknya tidak membuat rugi suatu negara. Iya. Gitu Pak. Sekian dari saya. Terima kasih Pak. Ya, tentang Laut Cina Selatan, Indonesia ya di zaman Jokowi karena memang munculnya semaraknya, panasnya di zaman Jokowi ini menggambarkan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia di masa Jokowi dalam isu Laut Cina Selatan terhadap RRC. Dia konsisten atau tidak konsisten, lebih ke sana ya, konsisten atau tidak konsisten ya, apa yang dilakukan itu. Memang ini menarik ya, tadi seperti itu, konsisten atau tidak konsisten. Tapi begini, cari saja, anggap ada 2 dimensi, jangan diambil dua-duanya. Mau diambil, kalau ambil satu saja, yang tidak konsistennya, gitu seperti itu. Oke, sudah lupakan yang konsistennya. Atau sebaliknya, ambil yang konsistennya, lupakan yang tidak konsistennya. Seperti itu. Jadi jangan dua-duanya, pilih. Nah, konsistensi punya kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi di dalam isu Laut Cina Selatan terhadap RRC. Nah, mana yang konsisten? Lihatkan. Lupakan yang tidak konsisten. Jadi penelitian itu bisa seperti itu. Nah, yang konsistensinya ini kemudian kita analisis bahwa memang ada nilai-nilai yang masih jalan. Yang tidak konsisten atau mau dua-duanya. Ada 2 dimensi dalam kebijakan luar negeri Jokowi ini ke Laut Cina Selatan, dalam isu Laut Cina Selatan ke RRC.
Ada yang konsistennya ini gitu. Yang tidak konsistennya ini. Lalu dikaji melalui nilai-nilai, prinsip-prinsip. Nah, prinsip ini berjalan konsisten pada dimensi yang konsisten. Prinsip ini tidak jalan atau ada yang tidak konsisten. Bisa begitu. Atau pilih salah satu. Silakan. Dua-duanya oke, menggambarkan lebih lengkap dalam dua dimensi. Lihat ada dua sisi. Sisi konsisten, sisi tidak konsisten. Itu. Yang berikutnya dalam politik keamanan global ya. Tidak ya. Oke, bisa saja orang sekilas melihatnya ke sana ya. Tapi dalam perspektif liberalis bahwa liberalis, Marxis maupun konstruktivis pada dasarnya semuanya ternyata berprinsip pada kepentingan nasional. Pada kepentingan nasional. Kalau realis sama, berarti semuanya sama pada kepentingan nasional. Kalau realis adalah caranya dia menghindari berbagi. Dia egosentris. Dia menghindari kolaborasi. Sementara yang liberalis, dia melihat yang lain pun sama. Kalau tetap bersikukuh, karena masing-masing memiliki kesadaran tentang dirinya ya, dan memiliki kebanggaan tentang dirinya, nggak bakal ketemu kerjasama itu. Jadi balik lagi ke realis. Tapi nyatanya banyak negara yang bisa berkompromi loh, bisa berbagi, bisa bersepakat, bisa melakukan memorandum of understanding, bisa mutual understanding yang dicapai. Nah ini mencerminkan mereka tidak lagi berfokus pada prinsip realisme. Win-win solution. Karena menyadari bahwa dengan sendiri tidak bisa diraih. Nilai-nilai itu tidak bisa digolkan. Needs itu tidak bisa dipenuhi. Menyadari. Negara lain juga. Ternyata negara lain kalau dipaksa dia akan melawan. Dan kita bakal berugi. Ketika draw saja, dua-duanya hancur. Untuk apa?